Pernah kepikiran nggak kata-kata apa sih yang paling kuat dalam sejarah? Mungkin pidato-pidato hebat ya. Tapi gimana kalau saya bilang kata yang paling mengubah dunia itu cuma satu frasa pendek aja. Diucapkan di momen yang paling krusial. Nah, hari ini kita bakal bongkar makna di balik kata-kata terakhir itu. Kata-kata yang mengubah segalanya. Oke, coba kita bayangin bareng-bareng situasinya ya. Di atas kayu salib, setelah semua penderitaan yang luar biasa, Yesus mengucapkan satu kalimat ini. Inilah puncak dari sebuah kisah yang dahsyat yang dicatat di Injil Yohanes. Dia bilang, sudah selesai. Terus kepalanya tertunduk dan dia menyerahkan nyawanya. Seakan-akan semuanya berakhir di situ. Tapi, apa benar ini akhir cerita? Atau justru ini baru permulaannya? Nah, pertanyaan tadi itu jadi inti pembahasan kita kali ini. Soalnya kan, kalau didengar sekilas, sudah selesai tuh kedengarannya kayak orang yang udah nyerah kan? Kayak nafas terakhir orang yang kalah. Tapi, apa iya sesederhana itu? Ternyata maknanya bisa jadi kebalikannya. Bukan seruan kekalahan, tapi sebuah teriakan kemenangan. Oke, biar kita benar-benar paham, kita bakal bedah satu persatu ya. Mulai dari kata aslinya, terus kita lihat gimana kata ini berarti misinya tuntas, utang lunas, dan kemenangan diraih. Nanti kita juga bahas dampaknya buat hubungan kita sama Tuhan, dan pastinya apa artinya semua ini buat kita sekarang. Oke, bagian pertama, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Jadi kata sudah selesai ini ternyata punya makna yang jauh lebih dalam dari yang kita kira. Ini kuncinya buat ngebuka semua cerita ini. Nah, ini dia nih kata kuncinya. Dalam bahasa Yunani aslinya, kata yang dipakai itu tetelestai. Coba diperhatikan bedanya. Ini bukan cuma selesai kayak habis, artinya tuh lebih mantap, sudah tuntas, sudah digenapi. Jadi ada nuansa keberhasilan yang sempurna di dalamnya. Jadi poin pentingnya gini, waktu Yesus ngucapin tetelestai, dia itu bukan bilang, aku udah gak kuat lagi. Justru sebaliknya, dia lagi mendeklarasikan misi berhasil. Bayangin aja, ini tuh kayak teriakan seorang juara pas nyentuh garis finish, bukan rintihan orang yang kalah. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Kalau misinya berhasil, pertanyaannya kan misi apa sih sebenarnya yang udah selesai itu? Apa yang udah tuntas? Nah, dari awal banget, misinya Yesus itu udah jelas. Seperti yang pernah dia katakan sendiri, dia datang untuk sebuah misi penyelamatan. Semua yang dia lakukan, semua yang dia ajarkan, itu semua menuju satu titik, penebusan. Terus apa aja yang digenapi? Wah, ternyata banyak banget. Semua ramalan atau nubuat di kitab-kitab kuno, misalnya di kitab Yesaya tentang hamba yang menderita, itu semua jadi nyata. Terus utang dosa manusia ke Tuhan, menurut teologi ini ya, itu udah ditanggung semua. Hukumannya udah dibayar. Jadi cuma dengan satu kata itu, pintu keselamatan dinyatakan terbuka lebar buat semua orang. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Dan ini analoginya keren banget. Soal bayar utang ini ternyata bukan cuma kiasan loh. Kata tetelestai ini punya arti yang spesifik banget di zaman dulu. Gini ceritanya. Di zaman Yunani kuno, kalau ada orang yang udah lunasin utangnya, bukti pembayarannya itu bakal dicap. Dan tebak capnya apa? Yap, tetelestai. Ini istilah bisnis yang artinya sudah dibayar lunas. Kebayang nggak sih? Jadi kata tetelestai yang diucapin di kayu salib itu, ibaratnya kayak stempel lunas dari Tuhan buat utang dosa seluruh umat manusia. Deklarasi bahwa transaksinya udah final, beres, dan nggak bakal ditagih-tagih lagi. Keren banget kan? Dan yang perlu kita catat ya, pembayaran ini tuh bukan sesuatu yang bisa kita lakuin sendiri. Mau lewat perbuatan baik kek, ritual agama, atau usaha sekeras apapun, menurut pandangan ini, utangnya terlalu besar. Makanya pengorbanan di kayu salib itu dilihat sebagai satu-satunya cara pembayaran yang bisa melunasi semuanya. Oke, dari utang lunas kita pindah ke level berikutnya, pertempuran yang dimenangkan. Jadi makna tetelestai ini lebih dari sekedar tugas yang selesai. Ini adalah deklarasi kemenangan. Kemenangan atas apa? Nah, atas kuasa dosa dan maut, yang dianggap sebagai musuh besar umat manusia. Jadi anehnya, salib yang kelihatannya kayak simbol kekalahan justru jadi senjata yang menghancurkan musuh itu. Kematian dikalahkan oleh kematian itu sendiri. Paradoks ya? Dan kemenangan ini bukan cuma soal spiritual aja loh, ada dampak fisiknya yang simbolis banget yang terjadi persis pas Yesus meninggal. Ceritanya gini, di bait Allah zaman dulu ada sebuah tirai yang tebel banget.
tirai ini misahin tempat yang paling suci, simbol hadirat Tuhan, dari manusia biasa. Jadi tirai itu kayak pengingat ada jarak antara kamu dan Tuhan. Nah, pas Yesus bilang, sudah selesai, Alkitab mencatat tirai itu robek jadi dua, dari atas ke bawah. Artinya apa? Penghalangnya udah nggak ada lagi. Jalan menuju Tuhan sekarang terbuka lebar buat siapa aja. Oke, kita udah bahas sejarahnya, teologinya, dalam banget ya. Tapi sekarang mungkin Anda bertanya-tanya, terus ngaruhnya buat saya apa? Nah, ini pertanyaan penting. Sekarang kita tarik semua ini ke kehidupan kita sehari-hari. Ada seorang pengkhotbah terkenal, namanya Charles Spurgeon, yang ngasih gambaran bagus banget. Dia bilang, waktu Yesus bilang, sudah selesai, nggak ada lagi yang perlu kita tambahin. Logikanya gini, kalau ada sesuatu yang udah sempurna, terus kita coba tambahin ini itu, malah jadi rusak kan? Jadi pesannya jelas, keselamatan itu bukan proyek yang harus kita kerjakan, tapi hadiah yang udah jadi, tinggal kita terima aja. Jadi apa dong artinya buat kita? Ada 3 hal penting nih. Pertama, kita bisa berhenti berusaha mati-matian buat selamat dan mulai menerima anugerah yang udah dikasih. Beda banget kan pendekatannya? Kedua, para perang terbesarnya udah dimenangkan, kita bisa hidup sebagai pemenang, bukan sebagai orang yang terus-terusan kalah sama dosa. Dan yang ketiga, sama seperti Yesus yang menyelesaikan misinya, kita juga punya panggilan buat menyelesaikan misi hidup kita masing-masing dengan setia. Jadi kesimpulannya, kata sudah selesai itu ternyata bukan tanda titik, tapi justru tanda koma dalam sejarah besar ini. Bukan akhir dari sebuah cerita, tapi awal dari harapan yang baru buat kita semua. Sebuah deklarasi bahwa utang sudah lunas, perang sudah dimenangkan, dan jalan pulang sudah dibuka. Nah, sebagai penutup, mungkin ada satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Kalau pekerjaan yang paling besar sudah diselesaikan untuk kita, sekarang pekerjaan apa yang jadi panggilan buat kita selesaikan?